Sebagaimana kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan guru untuk menyajikan konten pembelajarannya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid yang dimaksud terdiri dari kesiapan belajar, minat, bakat, dan gaya belajar murid, baik gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Hal ini bertujuan agar murid dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Indasari, guru IPA dari UPTD SMP Negeri 3 Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Di UPTD SMP Negeri 3 Pangaleh merupakan sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Di sekolah ini memiliki kondisi lingkungan di mana akses internet masih terbatas. Olehnya itu, saya berinovasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan aplikasi pintar, pembelajaran interaktif tanpa jaringan, untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar murid. Dengan aplikasi pintar, murid dapat mengakses sumber belajar sesuai dengan karakteristik dan minatnya yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Adapun langkah-langkah yang saya terapkan yaitu pada tahapan awal sebelum memulai pembelajaran di kelas, saya melakukan persiapan dengan melakukan survei dan wawancara kepada murid untuk mengetahui gaya belajar dan minat dari murid. Kemudian, hasil analisis survei dan wawancara murid saya jadikan sebagai pedoman untuk membuat sumber belajar berupa aplikasi pintar yang nantinya bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, aplikasi pintar tersebut akan diberikan kepada murid untuk diinstal di HP mereka masing-masing. siapa HP itu? Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tepuk semangat. Dan dadah. Dei dei dei. Do do do. Dan dadah. Ding ding ding. Do do do. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didapat mengidentifikasi tahap-tahapan siklus air. Yang keempat, yaitu membuat produk yang menggambarkan siklus air. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, poin penting dari pembelajaran berdiferensiasi adalah melaksanakan asesmen diagnostik untuk memetakan apakah murid sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Dengan menggunakan aplikasi pintar, kita dapat memetakan berdasarkan tingkat kategori pemahaman dengan cepat dan tepat. Di sini saya mendapati murid dengan 3 kategori. Pertama, kategori tinggi, kriteria pemahaman dengan nilai lebih dari 80, kategori sedang dengan nilai 60 sampai 80 dan kategori rendah dengan nilai kurang dari 60. Kemudian hasil asesmen diagnostik ini saya jadikan acuan untuk membagi murid ke dalam kelompok belajar secara heterogen, di mana murid dengan kategori tinggi akan menyebar ke kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang nantinya akan berperan sebagai tutor di kelompoknya. Begitu juga murid yang dengan kategori sedang akan menyebar ke kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan selanjutnya
murid dengan kategori rendah juga akan menyebar ke kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Pada kegiatan inti, murid menyimak gambar atau video yang ditayangkan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian, murid mengumpulkan data atau menggali informasi dengan menggunakan sumber belajar berupa aplikasi pintar yang sesuai dengan gaya belajar mereka, di mana murid dengan gaya belajar visual akan mengamati pengamatan virtual, video, whiteboard animation, maupun membaca bahan ajar yang ada di aplikasi pintar. Murid dengan gaya belajar auditoria akan mendengarkan audio berupa lagu yang ada di dalam aplikasi pintar. Sedangkan murid dengan gaya belajar kinestetik akan memperagakan secara langsung tahapan-tahapan dari siklus air berdasarkan panduan dari aplikasi pintar. Kemudian, murid yang tergolong kategori pemahaman yang masih rendah akan dibimbing langsung oleh guru. Setelah itu, murid menuangkan pemahaman mereka dengan membuat suatu karya sesuai dengan minat dan berdasarkan kesepakatan kelompok mereka. Belajar siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air terus menerus dari bumi ke atmosfer, Kemudian, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Menguap dari air laut, transpirasi menguap dari tumbuhan. Kondensasi, proses Nomor 1, evaporasi. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Infiltrasi. Sebagai air yang mencapai permukaan bumi, air yang berasal dari tumbuhan juga mengalami penguapan yang disebut transpirasi. Air yang meresap ini akan menjadi sumber air tanah, kemudian mengalir ke sungai dan akhirnya. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air dengan terus-menerus. Kemudian, murid diberikan kesempatan untuk menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. Ada 4, yaitu kondensasi, evaporasi, infiltrasi, dan Setelah itu, murid mengerjakan asesmen sumatif dengan menggunakan aplikasi pintar guna untuk mengetahui pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari dan menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk meningkatkan proses pembelajaran ke depannya. Di akhir proses pembelajaran, murid merefleksikan hasil pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian dilanjutkan berdoa dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musman, siswa SMP Negeri 3 Pangaleh. Setelah belajar siklus air menggunakan aplikasi pintar, pelajaran IPA menjadi lebih seru dan menyenangkan. Terima kasih, Bu. Itulah tadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan aplikasi pintar yang telah saya terapkan di UPTD SMP Negeri 3 Pangaleh. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.